Shalom Jemaat GBI Suntermor dan GBI Rajawali Selatan. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Kami semua berharap jemaat sekalian dalam kondisi baik dan sehat selalu. Berikut adalah pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk setiap jemaat dan jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan memperluas pekerjaan Tuhan, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk, sama-sama kita menabur. Hai anak-anak Generation of Change. Jangan lupa ya, kalau setiap hari Minggu kita ada online service jam 10 pagi. Kita tunggu loh. We are GOC. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian?
Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Suntermol dan Raja Wali Selatan. Hari ini kita siapkan hati kita semua buat puji sembah Tuhan. Berikan sikap yang terbaik. Hari ini kita mau nyatakan kalau Tuhan kita adalah sahabat yang terbaik. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku,
membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, yes, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Ajar setiap kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk jadi sahabat yang setia buat Tuhan. Yes. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kita yang terbaik, sama-sama kita mau lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Bapa, kami datang saat ini dengan segenap hati, rindu untuk menyembah-Mu. Yes. Sama-sama kita nyanyikan. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Dengan sungguh-sungguh kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Come on sing. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah
aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib di hidup kami. Ajaib perkasa, yes, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup kami, oh Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita ulangi pujian ini dari awal. Dengan segenap hati katakan, Bapakku datang. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ini yang kami percayai. Ku percayakan, yes Jesus, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Untuk Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang ajaib, ajaib perkasa di dalam hidup kami, perbuatanmu. Oh Tuhan, kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, oh di hidup kami Tuhan, di hidupku. Yesus, kami menyembah-Mu, kami rindukan Engkau. Kami percaya Engkau ada di dekat kami. Sampai kapanpun Tuhan, kami tidak perlu takut. Sama-sama kita katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Lebih lagi dengan iman kita katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah kami bimbang, kami percaya Engkau di dalam kami Tuhan. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
bersama-sama. Ku nyanyi haleluya. Kami mengangkat tangan tanda kami berserah kepadamu ya Tuhan. Ajaib perkasa, kami butuh Engkau, perbuatanmu. Come on, sing haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Come on, sing haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Thank you Jesus. Sungguh kau hebat, kau ajaib, ajaib perkasa di dalam hidup kami, perbuatanmu. Katakan kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Tuhan, mari angkat sembahmu. Dia layak, dia layak disembah. Karena dia ajaib, dia sungguh hebat. Tuhan, perbuatanmu ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Jesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, kami mau terus berserah dan mengandalkan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, bersamamu kami kuat. Bersamamu kami mampu lewati segalanya ya Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Oh, mari sembah Dia. Bila Kau di sisi kami, pada siapa kami harus takut? Oh, sahabat kami, Engkau sahabat kami. Thank you Lord Jesus. Tuhan, kami butuhkan Roh-Mu lebih lagi di dalam hidup kami. Kami butuh tuntunan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Melewati tahun ini, kami ingin lebih lagi berjalan bersama-Mu. Oh Holy Spirit, you are welcome here. Mari penuhi kami lebih lagi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang hidup memenuhi hidup kami. Jesus. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy
kami mengikuti ibadah ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Jamah kami, jamah keluarga kami Tuhan. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Come on, sing your presence, Lord. Hanya Engkau yang kami butuhkan, hadirat-Mu Tuhan. Yes, your presence, Lord. Come on, sing, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience it, Lord. Kami ingin mengalami Engkau lebih lagi. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are. Sambil angkat tanganmu dan rindukan kehadirannya. Rindukan lawatannya atas hidupmu, atas keluargamu. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your praise. Sekali lagi dengan iman. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, come flood this place and fill the atmosphere. We want more of you. Glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh Jesus, your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kiara la bayara la bashi, kiara la bayara la bayara la. Hudiara la bashi, kiara la bayara la bayara la bayara la bashi. Hudiara la bayara la bashi, kiniara la bayara la bayase. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Hari ini biar iman kami dibangkitkan ya Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya Roh-Mu ada di dalam setiap kami, akan menuntun kami, memampukan kami ya Tuhan, melewati badai sekalipun.
Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Pulihkan ya Tuhan setiap kami. Biarlah lewat apapun yang terjadi di hidup ini, kami boleh semakin melihat kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kami boleh semakin melihat pertolongan-Mu Tuhan nyata atas hidup kami, atas keluarga kami. Thank you Lord, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami sayang sama Engkau Tuhan. Sebentar kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh berakar kuat, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, umat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Sunter Mall dan Gereja Bethel Indonesia Raja Wali Selatan. Shalom. Rasanya belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021, tahun integritas. Saya percaya tahun integritas adalah tahun yang luar biasa. Karena Tuhan ingin saudara dan saya menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita lanjutkan, mari kita dudukkan kepala, kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan. Supaya Tuhan mengurapi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Tuhan, kalau kami boleh ada di tahun 2021 ini, kami boleh tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, karena itu semua adalah kasih karunia-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi itu semata-mata karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami satu tema yang luar biasa memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas. Di mana Engkau mau karakter kami diubahkan menjadi seperti karakter-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang berintegritas di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini akan Kau lakukan bagi setiap kami di tahun 2021. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sembunyikan segala kelemahannya. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hanya nama-Mu, hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Juga berkati umat-Mu yang hari ini sedang beribadah, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, walaupun secara online. Hamba berdoa kiranya hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menyertai umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menikmati Tuhan anugerah-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini. Kami percaya Tuhan akan memelihara dengan kasih setia-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami menyambut setiap perkataan-Mu di dalam
nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara walaupun secara online, tapi saya percaya saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan suatu tema yang luar biasa di tahun 2021, yaitu tahun integritas. Saudara, apa sih artinya integritas? Ya, dunia seringkali berkata tentang integritas. Di mata dunia, integritas sesuatu yang penting. Dan saya percaya di mata Tuhan, integritas itu adalah sesuatu yang penting. Karena ini menyangkut karakter seseorang yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Integritas kerajaan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, selama tahun ini ada 2 ayat mas yang akan kita renungkan. Yang pertama, ayat mas itu diambil dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Mari kita akan baca ayat mas ini untuk menghantar kita mengerti lebih dalam lagi apa yang Tuhan maksud dengan integritas. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca dari ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan kelima. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, kalau saya baca di dalam terjemahan dalam Alkitab Kabar Baik, ayat firman Tuhan ini ditulis demikian. Siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan dan masuk ke dalam rumahnya? Orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Dialah yang akan diberkati dan diselamatkan Tuhan dan dinyatakan tidak bersalah oleh Allah. Saudara, untuk kita bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan, untuk kita bisa masuk ke dalam rumahnya Tuhan, yaitu sorga, ternyata ada persyaratan yang harus setiap kita lewati. Syarat yang pertama dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya adalah orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya. Pikiran dan perbuatannya selaras. Jadi apa yang dikatakan itu yang dia lakukan. Dan kalau kita ambil contoh, orang yang pikiran dan perbuatannya selaras adalah Tuhan Yesus. Karena itu dia dikenal sebagai the man of integrity. Orang yang pikirannya, orang yang janji-janjinya, orang yang apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia ajarkan, itu yang dia hidupi. Saudara, mari kita mencontoh Tuhan Yesus sebagai teladan kita untuk kita bisa mencapai integritas yang dimaksud oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara kasih Tuhan, itu yang pertama. Syarat yang pertama yaitu bersih tangannya dan murni hatinya. Dan yang kedua, dikatakan yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Penipuan itu berbicara tentang suatu kejahatan, tipu daya. Saudara, kita tahu hari-hari ini begitu marak sekali terjadi penipuan di sekitar kita. Baik yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kalau baru-baru ini kita pernah mendengar, dikejutkan, ada penyelewengan atau korupsi dana bansos. Wow, dana bansos yang harusnya dinikmati oleh orang-orang yang tidak mampu, namun dikorupsi, saudara. Betapa luar biasanya kejahatan hari-hari ini. Dan ini yang Tuhan tonjolkan di sini, bahwa jangan kita melakukan kejahatan. Biarlah hidup kita sesuai dengan apa yang kita perkatakan.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang tidak bersumpah palsu, yang tidak bersaksi dusta. Itulah adalah syarat yang ketiga untuk bisa kita naik ke gunung kudusnya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di Alkitab ada kisah tentang Ananias dan Safira. Kita tahu Ananias Safira dia mempunyai sebuah tanah, dan pada saat itu dia menjual hasil tanah tersebut, dan hasilnya dia berikan kepada rasul pada zaman itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ananias dan Safira sepakat untuk mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa? Misalnya dia menjual harga tanah itu dengan nilai 100. Namun dia katakan dan dia bawa hasilnya kepada rasul-rasul, nilainya hanya 75. Jadi ada sebagian yang disembunyikan. Saudara, ketika ditanya oleh Rasul Petrus, apakah engkau memberikan sepenuhnya apa yang kau jual? Dan Ananias berkata, ya, saya bersumpah ini semua yang dijual adalah yang saya berikan. Saudara, apa yang dikatakan Rasul Petrus? Di Kisah 5 ayat yang ketiga, Rasul Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, ini sangat penting. Di tahun integritas, mari kita menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita adalah perkataan dusta. Kalau saudara lihat contohnya, Ananias dan kemudian istrinya Safira juga mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Karena dia tidak mengatakan kebenaran. Saudara, emang ini begitu ekstrim. Tapi ini menjadi perenungan bagi kita. Memasuki tahun 2021, setiap kita boleh mempunyai integritas. Sehingga apa yang kita perkatakan itu sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara, di dalam Kisah 13 ayat 10 dikatakan demikian. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jalan Tuhan itu lurus, saudara. Tapi iblis berusaha membelokkannya dengan tipu muslihat, dengan segala perkataan yang tidak benar, bahkan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus kita hindari. Dikatakan, hai anak iblis. Kita tidak mau disebut anak iblis, bukan? Kita adalah anak-anak Allah. Saudara kasih Tuhan, mari, ketiga syarat utama itu adalah ketika kita rindu untuk bisa naik ke dalam gunung kudusnya Tuhan, bersemayam bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, tema dari GBI, Sinode GBI adalah sama dengan tema kita. Dikatakan tahun 2021 adalah tahun membangun karakter ilahi yang mempunyai arti yang sama dengan integritas. Betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Bukan sekedar saja diucapkan, namun kita harus buktikan. Dan bahwa yang menyatakan seorang berintegritas itu bukan manusia. Yang menyatakan seorang itu berintegritas harusnya Tuhan sendiri. Kalau di perjanjian lama, pemazmur Daud bertanya, siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan, kudusnya Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya? Siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Siapa yang bisa masuk ke surga?
Ada 3 syarat yang tadi setelah saya ucapkan, saya jelaskan. Di dalam perjanjian baru, ada juga pertanyaan yang seperti itu ditanyakan oleh pemazmur Daud. Saya ambil contoh di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat yang ke-18 ya, sampai ayat yang ke-23. Kita sering mendengar kisah ini. Ya. Judul perikopnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Itu di Lukas. Tapi di kitab Matius, Matius berapa saya lupa, judulnya di kisah yang sama itu berkata orang muda yang kaya. Ya. Nah, saya akan bacakan dari versi dari kitab Lukas. Lukas 18. Dikatakan ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Garis bawahi pemimpin. Ya, pemimpin berarti bisa pemimpin umat, pemimpin mungkin usaha, pemimpin apa saja. Dia seorang leader. Dia bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, kalau saya terjemahkan, hidup yang kekal itu adalah bagaimana caranya saya masuk surga? Bagaimana saya berdiri di Gunung Kudus-Mu Tuhan? Serupa dengan pertanyaan Mazmur Daud. Dan jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Sepertinya orang muda ini memiliki integritas dari kacamata dunia. Dia sudah melakukan kebenaran, dia sudah menuruti hukum Taurat. Ya. Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal 1 hal lagi. Masih tinggal berapa saudara? 1 hal lagi. Jadi tinggal selangkah lagi. Ya, yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Kalau di kitab Matius dikatakan dia langsung pergi, ya. Langsung ngeloyor, bahasa Semarang ini. Ya. Koyor, bukan koyor. Ngeloyor, langsung pergi, saudara. Saya katakan, tinggal 1 hal lagi yang Tuhan katakan kepada orang muda yang kaya ini. Tinggal 1 hal lagi, yaitu jualah seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin, dan ikutlah aku. Itu yang penting di mata Tuhan. Nah saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa ternyata orang kaya ini, ya, dia gagal untuk melakukan perintah Tuhan yang terakhir, yang sempurna. Ya, kenapa? Wah, karena mungkin jalannya diblok oleh unta. Ya. Karena di kisah selanjutnya dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, bukan itu. Ya, bukan itu. Itu hanya perkataan Tuhan Yesus. Orang kaya ini secara dunia dilihat orang melakukan semua kewajibannya. Tetapi itu yang dilihat secara lahiriah. Tapi Tuhan melihat apa saudara? Batinnya, hatinya. Ada sesuatu yang Tuhan lihat, yang tidak dilihat orang. Tuhan melihat hatinya terikat kepada hartanya.
karena hartanya banyak, saudara. Dan dia lebih memilih itu. Ya, oleh karena itu Alkitab menyamakan kedudukan Mamon, berkata Mamon dan Allah itu disamakan kedudukannya. Karena banyak orang memilih untuk tetap memilih Mamon daripada mengikuti Allah sepenuhnya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika tinggal selangkah lagi, anak muda ini memperoleh hidup yang kekal seperti yang dia tanyakan, tetapi dia gagal di langkah-langkah terakhir. Tinggal selangkah lagi. Ini tema khotbah saya. Tinggal selangkah lagi. Jangan sampai kita di tahun 2021, kalau selama ini kita sudah begitu giat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan karena keterikatan kita akan sesuatu yang lebih penting daripada kasih kita kepada Allah, kita tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Saudara, integritas yang Tuhan maksudkan bukan hanya apa yang terlihat, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu mari, saudara kasih Tuhan, cek hati kita memasuki tahun 2021 ini. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kita. Itu kisah yang pertama. Dan saya ingin bagikan satu kisah yang bagi saya begitu luar biasa, ya. Dan itu terambil dari kitab Lukas. Kalau tadi Lukas 18 ayat 18, ya, dan seterusnya. Dan kisah yang kedua ini, ya, tidak jauh-jauh, tetap dalam kitab Lukas, Lukas yang 19. Kitab Lukas 19. Ya, itu adalah kisah tentang Zakheus. Pasti anak sekolah minggu tahu Zakheus itu siapa. Ya, Zakheus itu seorang pemungut cukai. Apalagi saudara yang sudah dewasa yang sering baca Alkitab pasti mengerti akan kisah ini. Tapi saya ingin rindu kita baca kembali kisah ini. Ketika saya merenungkan kisah ini, banyak sekali poin-poin yang saya dapatkan melalui kisah ini. Kalau tadi tentang anak muda yang kaya, yang berani berkata kepada Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum-hukum Taurat. Tetapi untuk poin yang terakhir yang Tuhan minta, dia gagal untuk melakukannya. Ya. Nah, saudara, di Lukas 19 ayat yang pertama, demikian saya bacakan sampai dengan ayat yang ke 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, turunlah segera. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Dia dicap sebagai orang berdosa, ya, karena dia mungkin suka memeras dan mengambil hak orang lain. Itu berbicara sesuatu yang
kita tahu ya, berhubungan dengan orang pajak sangat sulit saudara. Ya, mungkin saudara pernah mengalami peristiwa itu. Tapi ada satu poin, ada 5 poin, bukan 1 poin yang saya catat di dalam kisah ini yang luar biasa. Yang pertama dikatakan karena Zakheus itu orangnya pendek, dia berusaha untuk naik ke pohon, ya, supaya dia bisa melihat Yesus. Ya, itu poin yang pertama. Dia segera naik. Orang pendek naik pohon. Ya, kalau kita pergi ke Yeriko, tour guide sering katakan, wah ini pohon yang dulu dinaiki oleh Zakheus. Saya lihat pohon itu tinggi. Bagaimana orang pendek? Ya, Zakheus itu semampai mungkin, semeter tidak sampai, saudara. Dia bisa naik pohon. Itu suatu usaha yang keras untuk melihat Yesus, untuk mengenal Yesus. Saudara, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan Zakheus. Dia punya niat hati untuk mengenal Yesus. Yang kedua, ketika dia ada di atas pohon dan Tuhan Yesus berjalan melewatinya, apa yang terjadi? Ya, di ayat yang keempat, ya, ayat yang kelima, ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku harus menumpang, harus menumpang. Saudara, itu suatu hal yang tidak bisa ditawar, harus menumpang. Dan Zakheus mendengar suara Tuhan, dia turun, ya, dan mengajak Tuhan Yesus tentunya ke rumahnya. Saudara kasih Tuhan, penting bagi kita untuk bisa mendengar suara Tuhan di tahun 2021 ini. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu kita abai akan suara Tuhan, kita masa bodoh dengan suara Tuhan, tetapi memasuki tahun 2021 ini, kita harus punya kepekaan akan suara Tuhan. Kalau kita tidak punya kepekaan suara Tuhan, kita bisa mengandalkan siapa? Kita selalu berkata, aku mengandalkan Tuhan. Aku mengandalkan Tuhan, bukan kekuatanku. Tapi kita tidak pernah dengar suara Tuhan. Kita tidak pernah baca firman Tuhan. Apa yang saudara andalkan? Ya, Tuhan mau tahun 2021 kita mengandalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, ya, dikatakan, aku harus menginap di rumahmu. Ya, menginap bisa dikatakan menumpang atau menginap atau tinggal. Ya, berbicara tentang satu hal yang intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau pada setiap kita, intim dengan Dia di tahun 2001. Saudara kasih Tuhan, ini penting bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita di tahun 2001. Untuk menjadi orang yang mempunyai karakter Kristus, yaitu integritas. Kita harus hidup intim dengan Tuhan. Dan yang selanjutnya, ketika itu Zakheus berkata, ya, dia berdiri di hadapan Tuhan di ayat yang ke-8. Dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, saya percaya selama Tuhan Yesus menumpang di rumah Zakheus, dia bercerita tentang hal-hal yang luar biasa. Dan saya membandingkan dengan kisah anak muda yang kaya. Anak muda yang kaya itu Tuhan minta, kalau engkau ingin sempurna, ya, jual seluruh hartamu, ikutlah aku. Tetapi di kisah Zakheus tidak mendapat pertanyaan itu dari Tuhan. Tetapi dia secara spontan, secara tulus, dia berkata, setengah dari hartaku, aku akan berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang aku peras, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini luar biasa. Respon dari Zakheus, ya, itu sesuatu yang luar biasa, saudara.
Kenapa saya katakan luar biasa? Sehingga Tuhan Yesus langsung berkata demikian. Di ayat yang ke-9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini anak Abraham. Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar respon dari Sakyus yang luar biasa, seperti di ajang pencarian bakat, ada juri yang mencet golden button, ya, atau satu tombol yang langsung dia memberikan suatu apresiasi yang luar biasa, ya, terhadap orang tersebut. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Oh, luar biasa. Kita melihat Sakyus di mata dunia adalah orang berdosa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia mengundang Tuhan di dalam rumahnya, di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Tuhan beracara dengan cara yang luar biasa. Dan langsung apa yang dirindukan oleh orang muda itu didapatkan oleh Sakyus. Dia memperoleh, ya, hidup yang kekal. Saudara, dari dua kisah ini ada satu hal yang sangat luar biasa. Anak muda yang kaya, hanya disebut anak muda yang kaya. Tidak ada namanya, saudara. Tetapi Sakyus, ya, Tuhan kenal Sakyus. Tuhan tahu Sakyus. Tuhan tahu saudara dan saya. Itu bukan yang kita harapkan. Kita tidak mau dikenal sebagai orang kaya, orang apapun, tapi nama kita tidak pernah dikenal Tuhan. Nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Bukankah tujuan saudara dan saya menjadi pengikut Kristus agar supaya nama saudara dan saya tercatat di dalam buku kehidupan? Saudara, berbicara tentang karakter integritas ini, tujuan akhirnya adalah kita mendapat stamp, kita mendapat approval dari Tuhan bahwa yes, engkau adalah anakku, dan namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Saya berdoa supaya setiap kita di tahun ini bisa mengakhiri tahun 2021 dengan satu kemenangan, dengan satu yang Tuhan nyatakan, saudara dan saya lulus, ya, kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup kami di tahun 2021 ini, hidup yang dipenuhi dengan integritas. Kami mau belajar daripada Engkau, Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Hidup kami menjadi berarti di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa pada waktu-waktu ini, di saat pandemi masih terus terjadi. Kami berdoa mintanya kiranya perlindungan Tuhan terjadi atas umat-Mu, ya Tuhan. Kami yang mengharapkan pertolongan Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami di tahun 2021 ini, Tuhan. Pegang tangan kanan kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau, dan kami mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, anugerah yang berlimpah-limpah, keselamatan, pemeliharaan, perlindungan dari Allah Bapa kita di surga melalui perantaraan Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Amin.